Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Atika Elvi dengan NIM 2106007, mata kuliah Statistik Skala Lanjutan dengan dosen pengampu Dr. Andos Alfon Satrianto, SEMM. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang teori pendugaan statistik. Saya akan menjelaskan tentang pengantar pendugaan. Pendugaan dalam kehidupan sehari-hari juga tidak bisa dihindari karena semua orang melakukan pendugaan dalam kehidupannya. Permasalahan adalah bagaimana pendugaan tersebut mendekati kebenaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, statistika induktif menggambarkan suatu pendugaan atau pengujian induktif. Hipotesis dari pendugaan adalah suatu proses dengan menggunakan statistik sampel untuk menduga parameter populasi, sedang menguji historis atau proses untuk memutuskan apakah hasil dugaan tersebut diterima atau ditolak. Apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Artika Elvi dengan NIM 2106007, Prodi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Statistika Lanjutan, dosen pengampu Dr. Andos Alfon Satrianto, SEME. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori pendugaan statistik. Kata pengantar pendugaan. Bab 11 telah mempelajari distribusi sampling dengan tujuan untuk mengetahui letak statistik suatu sampel terhadap parameter suatu populasi yang diketahui selain itu, bab 11 dikemukakan bahwa pengetahuan tentang parameter atau suatu populasi dipandang kurang tepat karena menghabiskan waktu, membutuhkan biaya yang besar, serta tidak mungkin penguji secara fisik terhadap seluruh unsur atau anggota populasi. Oleh sebab itu, untuk mengetahui parameter populasi digunakan suatu pendugaan dari statistik satu sampel jika di penelitian atau pengamatan dengan menggunakan sampel diharapkan hasilnya mendekati apa yang sebenarnya terjadi, dan populasi pendugaan atau penerapan kesimpulan mengenai nilai sebenarnya dari parameter yang didasarkan pada sampel mengandung unsur ketidakpastian. Artinya, bisa saja suatu dugaan atau kesimpulan benar dan salah. Hal ini terjadi karena data yang digunakan adalah data pendugaan atau tafsiran dari sampel yang mengandung kesalahan dalam penafsiran sampel. Sebagian bahas pada 11-14. Pendugaan dalam kehidupan sehari-hari juga tidak bisa dihindari karena setiap orang melakukan pendugaan dalam hidupnya. Permasalahan adalah bagaimana pendugaan tersebut mendekati kebenaran untuk mencapai tujuan tersebut. Statistika induktif menggambarkan suatu panduan atau penguji hipotesis dari pendugaan adalah suatu proses dengan menggunakan statistik sampel untuk menduga parameter populasi, sedang menguji historis atau proses untuk memutuskan apakah hasil dugaan tersebut diterima atau ditolak. Dalam kehidupan sosial, ekonomi, manajemen, keuangan, dan politik,
Pendugaan tersebut sangat penting karena digunakan sebagai pasar sebuah perencanaan, seperti beberapa contoh kasus tentang kehidupan dalam ekonomi seperti 1. Kebijakan mobil murah. 2. Konsep ketahanan nasional juga mencakup unsur kehidupan pangan. 3. Eksperimen yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 4. Hasil infar mengenai tren industri pertambangan di Indonesia. 5. Bursa Efek Indonesia di penerbitan publikasi. Dengan ini, proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menafsirkan hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. B. Menduga adalah suatu statistik yang digunakan untuk menduga atau parameter. C. Estimasi. Pengukuran terhadap nilai parameternya populasi dari data sampel yang diketahui. Lanjut. Pendugaan titik parameter populasi. Sifat-sifat penduga ada 3. Yang pertama, tidak bias. Pendugaan titik diketahui tidak bias, unbiased estimator, jika sampel random yang berasal dari populasi rata-rata atau nilai harapan expected value dari statistik sampel sama dengan parameter populasi, atau dapat disambungkan dengan EX. 2. Efisien. Pembukaan atau efisien estimator adalah pendugaan yang tidak bias atau mempunyai varian terkecil dari pendugaan-pendugaan lainnya. 3. Konsisten. Pendugaan yang konsisten estimator, adalah nilai penafsiran X yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya dengan semakin mendekati nilai sebenarnya dengan semakin menambah jumlah sampel. Pendugaan internal. Suatu interval yang dinyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berada. Bentuk umum interval keyakinan dengan rumus yang dapat kita lihat di sini, di mana S adalah statistik pendugaan parameter populasi, P parameter populasi yang tidak diketahui, SX standar deviasi distribusi sampel statistik, Z suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas atau berhubungan dengan pendugaan interval nilai Z diperoleh dari tabel luas di bawah kurva 0. C. Probabilitas atau tingkat keyakinan yang dalam praktek sudah ditentukan dahulu. ZSEX nilai batas bawah keyakinan, dan S tambah Z SX nilai batas atas keyakinan. Lanjut. Contoh. Buatlah rumus umum interval keyakinan sebesar 80% dan 90% apabila BPS merencanakan akan melakukan survei tingkat suku bunga bank di Indonesia setelah Bank Indonesia menikmati suku bunga SBI sebanyak 25 poin dari 8,25 menjadi 8,50 pada bulan Mei 2016. Cara menjawabnya, rumus umumnya yang seperti kita lihat di sini, apabila C sama dengan 0,8, maka nilai Z dengan probabilitasnya adalah 0,8 per 2 sama dengan 0,40.000 yang mendekati, yaitu 0,3997 dan 0,4015. Yang paling mendekati adalah 0,3997, maka nilai Z-nya adalah 1,228. Interval keyakinannya S kurang 1,28 SX
lebih besar dari B, lebih besar dari S, tambah 1,28X. Apabila C sama dengan 0,9, maka nilai Z dengan probabilitasnya adalah 0,9 per 2 sama dengan 0,44500. Yang mendekati yaitu 4495 dan 0,4505. Yang paling mendekati adalah 0,4495, maka nilai Z-nya adalah 1,65. Interval keyakinannya S kurang 1,655X PS tambah 1,655. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitungan dengan dihitung rumus sebagai berikut. Untuk populasi yang tidak terbatas, N per N lebih besar dari 0,5. Rumusnya Sx. Untuk populasi yang terbatas, N per N lebih kecil dari 0,5. Dengan rumus ini. Standar deviasi populitas. Standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. N, jumlah atau ukuran sampel. N, jumlah atau ukuran populitas. Contoh, standar deviasi laba dari 488 emiten Januari sampai September 2013 adalah 1,657 miliar. Apabila diambil sampel 20 perusahaan yang melaporkan kinerja keuangannya, berada standar errornya. Berapakah standar errornya? Cara mencarinya, jumlah standar N sama dengan 20, sehingga N sama dengan 20 dibagi 488 sama dengan 0,04. Jumlah populasi N sama dengan 488. Kita memakai rumus sebagai berikut. Kita masukkan rumus dengan angka 1,657 dibagi 20 sama dengan 370,52 miliar. Apabila sampelnya 40, maka 40 per dibagi 488 sama dengan 0,82 lebih besar dari 0,5. Maka rumus yang digunakan untuk populasi yang terbatas adalah seperti yang kita lihat di bawah ini. Maka hasil yang kita dapat adalah 355,37. Lanjut. Rumus standar deviasi sampel. Jika standar deviasi dari populasi tak diketahui, maka kita memakai ini. Maka standar errornya adalah Sx sama dengan S per N. Untuk populasi tidak terbatas N per N lebih besar dari 0,5. Sx sama dengan populasi per N per N, N kurang N kurang 1. Untuk populasi terbatas adalah N per N lebih besar dari 0,5. Menyusun interval keyakinan. Rumus X bar kurang lebih dari Z A per 2S per N. Untuk populasi tidak terbatas. Untuk populasi terbatas, kita memakai N kurang N per N kurang 1. X bar merupakan rata-rata sampel, sedangkan nilai Z untuk beberapa nilai C dapat disajikan sebagai berikut. Tingkat keyakinan 0,9, 0,98, 0,95, 0,90, 0,85, 0,80. C per 2, 0,4950, 0,4900, 0,4750, 0,4500, 0,4250, 0,4000.
Nilai terdekat 0,2951, 0,4901, 0,4750, 0,4505, 0,4251, 0,39397. Nilai Z 2,58, 2,33, 1,96, 1,65, 1,44, 1,28. Berdasarkan pada nilai Z dan diasumsikan bahwa N kurang dari 30 dapat diasumsikan interval beberapa keyakinan sebagai berikut. Interval keyakinan 99% sama dengan kurang lebih 2,58 S per Vn. Interval keyakinannya 98%, kurang lebih 2,33 S per Vn. Interval keyakinannya 95%, kurang lebih 1,96. Interval keyakinannya 90%, kurang lebih 1,69 S. Intervalnya 85%, kurang lebih dari 1,44. Keyakinannya, interval kenyataannya 95%, kurang lebih dari 1,28. Lanjut. Interval keyakinan untuk rata-rata. Terhadap pertama adalah menentukan masalah yang dihadapi, misalnya masalah tentang inflasi. Setelah menentukan masalah seperti inflasi, kemudian menentukan sampel. Sampel dipilih lokasi kota dan desa, komoditas, serta penduduk yang dipandang mewakili. Dari sampel dapat diketahui nilai rata-rata dan standar deviasinya. Setelah menentukan statistik sampel, kemudian menentukan tingkat keyakinan yang akan digunakan 9%, 98%, 95%, atau lainnya. Setelah menentukan tingkat kepercayaan, diperoleh nilai Z terhadap terakhir adalah membuat interval dengan faktor koreksi apakah populasinya terbatas atau tidak. Penyusunan interval keyakinan untuk rata-rata ditentukan oleh dua hal, yaitu bentuk distribusi sampling dan apakah standar deviasi populasi diketahui atau tidak. Distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui. Distribusi sampling rata-rata mendekati normal dan standar deviasi populasi diketahui, maka dapat dicari nilai standar error X. Rumus umum interval keyakinan dapat dirumuskan sebagai berikut. Seperti yang kita lihat di sini. Ini adalah rumus untuk standar deviasi populasi yang diketahui, di mana X bar adalah rata-rata dari sampel, ZA per 2 nilai Z dari tingkat kepercayaan, New rata-rata populasi yang diduga, standar deviasi populasi, SX standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, C tingkat keyakinan, A1 kurang C. Distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui. Populasi yang sangat besar seringkali nilai parameter populasi tidak dapat diketahui sebagai contoh nilai rata-rata hitung yang mengakibatkan standar deviasi populasi juga tidak dapat ditemukan. Untuk kasus demikian, maka standar deviasi populasi harus diduga dari sampel. Standar deviasi sampel ditandai dengan S dan standar errornya dinyatakan dengan SX. SX. Hubungan antara standar deviasi dan standar error dinyatakan sebagai berikut.
Standar error untuk populasi tidak terbatas. Sx sama dengan S per N. Standar error atau populasi yang terbatas dan N per N lebih besar dari 0,05. Dengan rumus Sx sama dengan S per N, N kurang N, N kurang 1. Oleh karena standar error populasi digunakan dengan Sx, maka oleh karena standar error populasi diduga dengan Sx, maka variabel random tidak mengikuti distribusi normal. Pada daerah mempunyai distribusi yang dinamakan dengan distribusi test student. Distribusi test student merupakan distribusi kontinu yang memiliki nilai rata-rata 0 dan berbentuk simetris distribusi test student walaupun bukan suatu produksi normal. Apabila jumlah sampelnya semakin besar, maka akan mendekati distribusi normal. Seperti pada gambar di bawah ini, apabila sampel kecil, maka kurvanya cenderung datar. Apabila jumlah sampel meningkat, maka kurvanya lebih runcing. Dan apabila jumlah sampel mendekati 30, maka kurvanya seperti kurva normal. Sebagaimana nilai Z, bagaimana mencari nilai T? Untuk mencari nilai T digunakan tabel nilai T. Pada kolom merupakan tingkat keyakinan atau A yang diperoleh dari 1 kurang C. Pada garis merupakan derajat bebas DF yang diperoleh dari N kurang 1. Perpotongan antara derajat bebas pada baris atau tingkat keyakinan pada kolom akan mengakibatkan nilai T. Distribusi sampling mendekati normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Distribusi sampling mendekati normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui merupakan panduan dari bagian A dan bagian B di atas. Apabila nilai standar deviasi dari populasi tidak diketahui, maka kita tidak akan yakin apakah distribusi populasi tersebut normal atau tidak. Berdasarkan pada dalil batas tengah dan populasi distribusi itu, dan maka diketahui bahwa semakin banyak sampel dan mendekati 30, maka distribusi akan mendekati normal. Oleh sebab itu, walaupun standar deviasi tidak diketahui, apabila jumlah sampel di atas 30, maka dapat digunakan pendekatan bahwa distribusi data normal, sedangkan standar deviasi populasi yang tidak diketahui dapat diduga dari standar deviasi sampel. Rumus untuk distribusi sampling mendekati normal atau standar deviasi populasi tidak diketahui ada sebagai berikut. X bar dikurang ZA per 2 SX. Lebih besar dari mu, lebih besar dari X bar tambah Z 2 per 2. ZA per 2 SX, di mana X bar rata-rata dari sampel, ZA per 2 nilai Z dari tingkat kepercayaan A, mu rata-rata populasi yang diduga, SX standar error atau kesempatan standar dari rata-rata hitung sampel, C tingkat keyakinan A 1 per 1 kurang C. Interval keyakinan untuk proporsi. Kata proporsi menunjukkan presentasi proporsi X100% dari suatu bagian dari unsur terhadap total bagian atau
Unsur proporsi mempunyai distribusi sampling atau bersifat normal, dan nilai rata-rata distribusi proposal sampel merupakan dugaan tidak bias terhadap proporsi populasi. Teori dan prosedur pendugaan untuk populasi sama dengan pendugaan pada rata-rata hitung sampel disebabkan nilai dari parameter kebanyakan tidak diketahui, maka pendugaan yang baik dari standar deviasi proporsi populasi B dan standar deviasi proporsi sampel SP, standar deviasi populasi sampel dirumuskan sebagai berikut. Untuk populasi tidak terbatas seperti yang kita lihat di layar, rumusnya bentuk pendugaan populasi yang dirumuskan sebagai berikut, di mana P proporsi sampling, Z nilai Z dari tingkat keyakinan, P proporsi populasi yang diduga, standar error atau kesalahan dari proporsi, tingkat keyakinan 1 kurang C. Interval keyakinan, selisih rata-rata, dan proporsi. Pada sebab ini akan membahas tentang interval keyakinan, selisih rata-rata, dan populasi. Maksud dari tujuan dan selisih dua proporsi adalah untuk melihat apakah dua proporsi mempunyai parameter atau statistik yang sama seperti bahas pada bab 11, bahwa selisih rata-rata dan profesi mempunyai distribusi yang bersifat normal apabila X bar 1 dan X bar 2 merupakan rata-rata, sedangkan P1 dan P2 merupakan proporsi. Dari dua populasi yang mendekati normal, maka selisih X bar 1 dan X bar 2 dan P1 kurang P2 juga mempunyai sifat yang normal. Interval keyakinan untuk selisih rata-rata. Seperti yang kita lihat di sini, interval keyakinan selisih rata-rata, interval keyakinan untuk selisih rata-rata sebagai berikut. Inilah rumus interval selisih rata-rata. Selanjutnya, interval keyakinan untuk selisih proporsi. Interval. Selain selisih rata-rata terhadap selisih proporsi, interval keyakinan untuk selisih proporsi dirumuskan sebagai berikut. P2 dikurang P1 dikurang P2. Standar error dari nilai selisih proporsi adalah seperti yang kita lihat di sini. Ini adalah rumus untuk menghitung proporsi, di mana P proporsi sampel dari dua proporsi. S standar error selisih proporsi atau dua populasi. Jumlah sampai setiap populasi. Memilih ukuran sampel. Kesimpulan yang baik adalah apabila statistik dari populasi sama atau mendekati parameter populasi, kondisi demikian menghendaki jumlah sampel sama dengan jumlah populasi N sama dengan N. Hal tersebut akan sulit terjadi karena kasus atau sampel yang besar akan menimbulkan waktu dan biaya yang sangat besar. Penyataan kemudian adalah berapa jumlah sampel yang tepat tidak terlalu kecil atau terlalu besar. Sampel terlalu kecil akan menghabiskan kesimpulan yang salah, dan sampel terlalu besar memerlukan biaya yang banyak. Ada 3 faktor penting yang harus diperhatikan untuk melihat sampel yang baik, yaitu A. Tingkat keyakinan yang dipilih. Pada contoh tingkat keyakinan biasanya 0,95 atau 0,99. Tepat, tetapi bisa juga angka lain.
Pada dasarnya, semakin tinggi tingkat keyakinan, maka akan menumbuhkan sampel yang semakin besar. Perlu tingkat bahwa apabila tingkat keyakinan makin meningkatkan, maka nilai Z juga meningkat. Peningkatan nilai Z terkait dengan nilai standar deviasi yang kecil, di mana deviasi yang kecil disebabkan faktor pembagi yaitu N. Sampel yang besar, oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat keyakinan, semakin besar sampel yang dibutuhkan. B. Kesalahan maksimum yang diperoleh, maka dasarnya semakin baik hasil penelitian adalah kesalahan minimum. Oleh sebab itu perlu ditentukan terlebih dahulu kesalahan maksimum yang akan dapat ditoleransi pada derajat keyakinan yang ditentukan pada bidang-bidang yang menyangkut kehidupan manusia akan sangat menentukan kesalahan minimum 1%, tingkat keyakinan 99%. Di bidang teknis mungkin kesalahan dapat ditoleransi sampai 5%, tingkat keyakinan 95%, sedangkan tingkat ilmu sosial biasanya mempunyai toleransi kesalahan yang relatif besar, semakin 20% sampai 20%, tingkat keyakinannya 80%. C. Variasi dari populasi, meningkatkan populasi diukur dengan standar deviasi. Pada kasus standar deviasi populasi tidak diketahui, maka standar deviasi populasi harus diduga dengan standar deviasi sampel. Semakin kecil standar deviasi biasanya membutuhkan ukuran sampel yang lebih besar. Sekianlah penjelasan materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.